Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my loving brother and sister. How are you? Have you woke up? Okay, I hope you are fine, right? Today, I want to say we are so sorry for coming late. Material, of course. But I'm here just remind you about what we have sent to you all. Actually, we have to do on time on Wednesday and Tuesday, but yeah, there's something, so it's okay ya. Bapak dan Ibu minta maaf. Oke. Jadi di sini Ibu hanya akan memberikan penyegaran kembali tentang materi yang sudah kalian terima. Tidak perlu lama-lama lagi ya, langsung saja. Nih. Kemarin materinya yang sempat kita kirimkan adalah Deixis. Ini Ibu akan coba menjelaskan lebih sederhana. Oke, sebelum kita masuk pada intinya, di sini Ibu sudah prepare one example dalam bentuk short conversation. Oke, untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, coba try to illustrate this between two girls ya. Di sini ada yang bertindak sebagai penelpon dan yang ditelepon ya. Yuk kita baca sama-sama. Who's there? It's me. Are you already there? Yes, we're here. So, did you do it? No, but we are going to do it soon. You stay with her? Yes, I am. Okay, then see you later. See you. Nah, adik-adik sama teman-teman sekalian bisa paham nggak nih maksudnya bagaimana? Kalau Ibu mah nggak paham ya. Kita mulai dari yang awal nih. Who's there? It's me ya. Siapa di sana? Saya. Nah, syukur-syukur ya sayanya ini si yang ditelepon paham nih ya sayanya siapa. Atau bisa saja si sayanya salah sambung misalnya ya, bisa jadi ya. Okay, are you already there? Yes, we're here. Nah, apakah kamu siap di sana? Apakah kalian siap di sana? Ya, kami di sini. Nah, there-nya di mana, here-nya di mana ya? Nggak jelas nih maksudnya. Did you do it? Nah, ini dia. Jadi kamu telah melakukannya ini apa ya? Apa coba? No, but we are going to do it soon. Ya, tidak, tapi kita akan melakukannya segera. Akan melakukannya juga apa ya? Ini belum jelas. You stay with her. Nah, ini lagi nih. Kamu tinggal dengan dia. Dianya siapa coba? Nah, ini juga tak paham. Yes, I am. Iya, saya tinggal dengan dia. Ya, syukur-syukur kalau dianya ini dengan orang yang sama ya. Maksudnya si pembicara pertama dan kedua. Oke, then see you later. Sampai jumpa. Ya, kapan jumpanya ya? Oke, udah jelas waktunya. Oke, jadi what is Deixis? Deixis itu adalah penunjukan langsung. Jadi pointing via language, menunjuk kepada sesuatu ya, menunjuk via bahasa, melalui bahasa kepada sesuatu ya, merujuk kepada apa sesuatunya itu. Kemudian jadi intinya kata-kata yang merujuk kepada sesuatu dan sesuatunya itu memiliki makna yang berubah-ubah dan berpindah-pindah ya. Jadi sesuatunya di sini itu terbagi atas tiga hal ya, tiga kategori dalam Deixis. Yang pertama itu adalah person Deixis. Person Deixis to refer to the people, mengarah atau merujuk kepada orang. Kemudian yang kedua, spatial Deixis, to refer to locations, merujuk kepada lokasi.
Yang ketiga, temporal deixis, merujuk kepada waktu. Nah, yang dari ketiga-tiganya ini itu tergantung lagi pada konteks yang dibagikan antara si pembicara dan si pendengar. Nah, deictic expression can either be near the speaker or away from the speaker. Nah, tipe nih, away-nya ini disambung ya. Jadi dibagi atas dua ya, ekspresi deictic itu sendiri. Kalau dekat dengan si pembicara itu disebut dengan proximal terms. Kalau jauh dengan si pembicara itu disebut dengan distal terms. Jadi bisa paham ya, kalau orangnya itu yang ekspresi si pembicara itu yang dimaksud itu dekat, nah itu namanya proximal terms. Kalau jauh, distal terms. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut. Nah, ini kita rincikan lagi satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah person deixis. Person deixis, kalau kita belajar bahasa Indonesia, itu ada namanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, ini dalam person deixis, speaker atau orang pertama itu disebut sebagai pembicara. Kemudian orang kedua itu disebut sebagai pendengar atau you di sini. Nah, ibu ini tulisnya yang singular ya, yang tunggal. Kan ada yang namanya jamak ya. Seperti jamak dari I adalah kami atau kita. Terus jamak dari Anda adalah kalian ya. Selanjutnya others atau yang lain atau orang ketiga biasanya. Nah, ini biasanya yang dibicarakan. Misalnya kayak she, he, it, they ya. Nah, ini sudah pasti tahu lah ya. Selanjutnya, two special forms of person deixis. Nah, di sini ada dua bentuk khusus dari person deixis itu sendiri. Yang pertama itu adalah the social deixis, indicates a relative social status. Example, German. Nah, misalnya di Jerman, oke, pengertiannya bisa paham ya, mengindikasikan status sosial atau hubungan status sosial ya. Misalnya kalau di Jerman, tadi itu ibu bilang, C, ya, C, the speaker has a lower social status than the listener. Jadi pembicara itu memiliki status sosial yang rendah dibanding si pendengar. Jadi kalau pembicara bilang C, itu status sosialnya si pembicara dikatakan sebagai orang yang punya status sosial rendah dibanding si pendengar. Terus yang kedua, honorifics. Asal kata dari honor ya, yang dihormati. Jadi di sini maksudnya honorifics adalah ekspresi atau gelar yang ditandai, yang dialamatkan untuk status yang lebih tinggi ya. Misalnya Your Highness, Her Highness, His Highness ya. Kalau kita di kerajaan-kerajaan itu biasanya bahasa Indonesia-nya itu yang mulia, baginda, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, lanjut, additional information for the third person. Jadi untuk orang ketiga, ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah jarak dan keakraban. Jarak dan keakraban itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau jaraknya itu dekat, ya, begitu pula jauh, ya, baik dekat ataupun jauh, itu si pembicara biasanya ditangkap oleh si pendengar itu maknanya bisa melebar, ya. Begitu pula keakraban. Kalau keakraban di sini, kalau si pembicara, baik pembicara atau si pendengar, itu agak canggung-canggung ya, canggung-canggung. Nah, canggung-canggungnya ini syukur kalau maknanya itu ketemu. Kalau nggak ketemu ya susah juga, ya. Nah, butuh kejelasan makna yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, ironic humorous touch, ironis atau sindiran halus yang lucu-lucu juga masuk. Nah, ini contohnya ibu kasih. Would His Highness like something? Ya, akankah yang mulia menyukai beberapa dasi? Oke. Selanjutnya yang ketiga, inactions. Somebody did not clean up. Seseorang tidak membersihkan. Somebody di sini yang ibu rujuk di sini, seseorang itu merujuk kepada apa?
Ini bisa lebar lagi nih maknanya. Siapa yang dituju, ya? Apakah seseorang yang dekat dengan si pembicara atau seseorang yang jauh dengan si pembicara? Dengan kata lain, orangnya tidak ada ya, tapi dibicarakan ya, misalnya seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Nah, tadi person deixis, yang ini masuk ke yang kedua, spatial deixis. Oke, kita mulai dari yang pertama, relative location of people and things. Jadi ini berhubungan dengan lokasi antara orang dengan benda atau barang-barang misalnya. Di sini contohnya here and there. Jadi di sini dan di sana, ya. Jadi kalau orang posisinya dengan benda itu here di sini itu dekat ya, there itu agak jauh. Verbs of motion, come and go. Nah ini juga. Kalau come, apa namanya? Proximal terms. Kalau go namanya yes, distal terms. Jadi kalau si pembicara dekat itu dia contohnya di sini akan mengatakan come to bed. Kalau si pembicaranya itu jauh jaraknya, go to bed. Misalnya kayak saya sebagai pembicara ngomong sama orang yang berada di ruang tamu, sayanya ada di dapur misalnya, go to bed ya, seperti itu. Jadi dibatasi oleh ruangannya itu dekat sama jauh. Sama juga seperti here dan there tadi ya, bisa paham ya. Kalau tidak paham nanti tulis komen di Classroom ya. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silahkan tuliskan pertanyaannya. Selanjutnya additional information ya. Ini contohnya seperti this and here. Ini maksudnya yang bisa dilihat ya. Kalau bisa dilihat dan dekat, this ya. Yes, this. Tapi kalau dia tidak bisa dilihat, terus jaraknya agak jauhan, itu namanya, itu contohnya that and there ya. Merujuk kepada apa ya? That and there ini. Begitu pula this and here. Selanjutnya, location from the speaker's perspective can be mentally or physically. Jadi lokasi dari dari pandangan si pembicara itu bisa jadi secara mental dan secara fisik. Kalau ini langsung kali sama contohnya, misalnya kayak nih, ibu ilustrasikan. Ketika orang ketika seseorang mengatakan, orang ketiga bilang, John, bukan itu ya, contoh yang lain. Oh, ibu sudah tulis kalau contohnya di sini. Contohnya, I'll come later. Soalnya saya akan datang nanti. Berarti maknanya di sini, berarti bagaimanapun usahanya, dia akan datang nanti, ya. Kemudian arti yang kedua, mungkin saya bisa saja nggak jadi datang ya, bisa jadi karena ada halangan misalnya, tapi untuk supaya orangnya yang yang pendengar, maksudnya pendengarnya itu tidak kecewa, nah, jadi dia menyatakan I'll come later, padahal maksudnya itu bisa jadi dia datang, bisa jadi dia tidak datang ya, misalnya. Kemudian contoh yang physically misalnya, it is considered a following situation. Nah, misalnya ini ilustrasinya, a woman is missing the costume of the man lying next to her, and the remarks and will whisper to her. So, misalnya nih ya, seseorang wanita, apakah itu dirimu misalnya ya, atau seseorang lah, dia datang, kemudian ada saudaranya laki-laki belum mandi dan ya tahu kan kalau belum mandi aromanya seperti apa. Secara tidak langsung si wanita itu deketan dengan saudaranya, langsung mencium bau yang
tak sedap. Dan respon ekspresi daripada hasil mencium bau tadi itu, dia mengatakan I don't like that. Jadi maksudnya saya suka bau ya. Jadi belum mandi ya. Jadi responnya seperti itu. Dia tidak langsung mengatakan bahwa kamu belum mandi ya. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau untuk secara fisik dan mentalnya seperti itu contohnya dalam berbahasa di deictus. Dia menggunakan kata-kata yang refer to ya, jadi merujuk kepada sesuatu. Jadi merujuk kepada that-nya itu adalah bau badannya seperti itu. Saya paham. Selanjutnya yang ketiga, the temporal deictus. Merujuk kepada apa tadi? Waktu. Okay. It used to indicate the time. Di sini ada dua juga. Nah, tadi kalau dekat dengan pembicara apa namanya? Oke, itu lagi-lagi selalu mengulang-ulang proximal term. Contohnya adalah now, sekarang. Terus yang distal term yang jauh dengan si pembicara itu contohnya then ya. Itu penerapannya itu pada waktu future and past, yang akan datang dan yang sudah berlalu. Misalnya di sini contohnya I was in Scotland then. Saya berada di Scotland kemudian. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk kalimatnya dia adalah past ya, jadi sudah berlalu. Ya. Dia bilang I was in Scotland then. Dia bicara itu mungkin sudah beberapa waktu yang berlalu ya. Dia bicara sekarang tapi itu waktunya sudah beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, I'll see you then. Saya akan berjumpa denganmu nanti ya. Jadi di sini kalau dilihat dari tensesnya adalah yang future, akan datang. Jadi saya akan jumpa kamu nanti. Nah, nantinya itu kapan ya? Kita tidak tahu merujuk kepada apa. Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, kita tidak tahu ya. Oke, additional information. Di sini ada dua non-deictic temporal reference dan deictic expressions. Jadi untuk non-deictic temporal reference ini contohnya kayak menyebut kalender. On the 22nd of July, I was in Berlin. Ya, tanggal 22 Juli saya di Berlin. 22 Juli tahun berapa nih? Ya, tahun lalu kah? Ya, yang jelas sudah berlalu. Tapi tahunnya itu kapan? Apakah tahun 90, tahun 2000 dan lain sebagainya. Terus yang contoh kedua, back in half an hour. Jadi jamnya itu dia menunjukkan akan kembali setengah jam lagi. Setengah jamnya itu kapan ya? Apakah dia bicaranya itu sekarang, setengah jam atau beberapa saat kemudian? Ya, setengah jamnya enggak jelas. Deictic expression di sini ada contohnya yesterday, tomorrow, tonight, today, tonight, this week, next week, last week. Ibu jadi ingat kalau orang Jawa itu kalau bilang besok, tomorrow, itu nggak jelas besoknya kapan. Apakah besoknya itu 2 hari kemudian, 2 tahun yang akan datang, nggak jelas. 2 minggu yang akan datang, jadi belum jelas maknanya ya. Oke, sampai sini ya. Untuk penjelasannya, Ibu harap kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis komen, atau kalau misalnya agak malu-malu ya, menulis komen, bisa saja langsung via WhatsApp-nya Ibu ya. Kalau nomor WhatsApp-nya Ibu kayaknya sudah berulang-ulang kali kayaknya Ibu type di Classroom ya. Jadi kalau misalnya itu tadi punya pertanyaan, silahkan tulis komen secara publik, secara publishnya ya, umum. Bisa juga langsung privasi kirim ke WA, ke nomor WA-nya. Oke. Ibu harap kalian paham sampai sejauh ini. Nanti Ibu akan kirimkan lagi materi, buat materi lagi. Jadi kalian akan kejar Rodi, kerja Rodi ya maksud Ibu. Ini baru deictus ya, nanti akan kita jumpa lagi untuk materi selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.